Halo sahabat sehat, pernah kepikiran nggak kalau tikus di sekitar kita bisa bawa ancaman bahaya? Salah satunya adalah hantavirus. Virus ini menular lewat kotoran, urin, atau air liur tikus. Bisa menyebar lewat udara yang kita hirup saat bersih-bersih atau saat menyentuh benda yang tercemar. Gejala awalnya mirip flu biasa, seperti demam, pusing, dan nyeri otot. Tapi hati-hati, dalam beberapa hari bisa berkembang jadi sesak napas yang parah. Eits, jangan panik. Kita bisa cegah dengan menerapkan PHBS. Jaga kebersihan rumah, simpan makanan di wadah tertutup, dan selalu cuci tangan pakai sabun. Yuk, bareng-bareng ciptakan lingkungan sehat bebas tikus. Selamat berkonsultasi dan sehat selalu bersama Klinik Dr. Ning. Visi misi Klinik Dr. Ning. Visi, mewujudkan pelayanan kesehatan medik dasar yang profesional, bermutu, dan terjangkau. Misi 1. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada standar pelayanan kedokteran yang sesuai kebutuhan. 2. Memberikan pelayanan yang diberikan bersifat paripurna dengan memperhatikan kemampuan sosial serta sesuai dengan etika kedokteran. 3. Memberikan pelayanan yang berkesinambungan, tidak terputus secara proaktif untuk tercapainya pelayanan yang efektif dan efisien. Berikutnya adalah tujuan Klinik Dr. Ning. Pertama, mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku hidup sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Dan kedua, mewujudkan masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. Selanjutnya adalah tata nilai Klinik Dr. Ning. Tata nilai Klinik Dr. Ning adalah berseri. Berseri adalah akronim dari berkualitas. Memberikan pelayanan berkualitas tinggi dalam setiap aspek perawatan. Empati, perhatian untuk memahami kebutuhan dan perasaan pasien. Responsif, merespons dengan cepat permintaan, pertanyaan dan masukan pelanggan. Sigap, siap mengambil tindakan yang cepat dan tepat dalam situasi darurat dan kritis. Etis, bertindak dengan prinsip-prinsip etika yang tinggi. Ramah, bersikap senyum sapa dan salam kepada pasien dan petugas. Inovatif, mencari ide baru untuk meningkatkan pelayanan. Kesehatan Anda, prioritas kami. Merupakan moto Klinik Dr. Ning. Hak dan kewajiban pasien Klinik Dr. Ning. Berikut adalah hak pasien. 1. Memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. 2. Memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. 3. Memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. 4. Memilih dokter sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di klinik. 5. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik SIP baik di dalam maupun di luar klinik. 6. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya. 7. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, serta perkiraan biaya pengobatan. 8. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang diderita. 9. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal tersebut tidak mengganggu pasien lainnya. 10. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di klinik. 11. Mengajukan usul, saran,
perbaikan atas perlakuan klinik terhadap dirinya. 12. Mendapatkan perlindungan atas rahasia kedokteran, termasuk kerahasiaan rekam medik. 13. Menyampaikan keluhan atau pengaduan atas pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kewajiban pasien adalah sebagai berikut. Pertama, mematuhi peraturan yang berlaku di klinik Dr. Ning. Kedua, menggunakan fasilitas klinik Dr. Ning secara bertanggung jawab. Ketiga, menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak-hak tenaga kesehatan serta petugas lain yang bekerja di klinik Dr. Ning. Keempat, memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya. Kelima, memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya. Keenam, mematuhi rencana pengobatan yang disarankan oleh tenaga kesehatan di klinik dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan. Ketujuh, menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana pengobatan yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Kedelapan, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah seringkali terjadi di daerah tropis seperti Indonesia dan dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak. Gejala DBD meliputi demam tinggi mendadak, sakit kepala, nyeri di belakang mata, nyeri sendi dan otot, serta munculnya bintik-bintik merah di kulit. Jika ada anggota keluarga yang menunjukkan gejala DBD, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Demam berdarah bisa kita cegah bersama. Untuk mencegah demam berdarah, kita harus melakukan 3M+. Menguras dan menyikat bak mandi dan tempat penampungan air minimal seminggu sekali mencegah nyamuk berkembang biak. Menutup tempat penampungan air dengan rapat. Dan mengubur atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air juga sangat penting untuk memutus siklus hidup nyamuk. Selain itu, ada tindakan plus yang bisa kita lakukan, seperti menggunakan lotion anti nyamuk, memasang kelambu saat tidur, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan melakukan 3M+, kita dapat melindungi keluarga dari DBD dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Kenali dan cegah HFMD, informasi penting untuk orang tua. HFMD atau Hand, Foot, and Mouth Disease adalah penyakit menular yang sering menyerang anak-anak, terutama di bawah usia 5 tahun. Penyakit HFMD disebabkan oleh infeksi berbagai jenis virus, terutama dari kelompok enterovirus. HFMD sangat mudah menular melalui kontak langsung dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi, seperti air liur, lendir hidung, dan tinja. Gejala HFMD meliputi demam, luka di mulut, serta ruam atau bintik merah yang muncul di tangan, kaki, dan terkadang di bagian tubuh lainnya. Penanganan HFMD fokus pada meredakan gejala, berikan anak makanan lembut dan minuman dingin untuk mengurangi rasa sakit di mulut. Istirahat yang cukup dan asupan cairan yang banyak sangat penting untuk pemulihan anak. Jika anak menunjukkan gejala HFMD, segera konsultasikan dengan dokter untuk penanganan yang tepat dan untuk mencegah komplikasi. Dokter akan memberikan penjelasan tentang mencegah penyebaran virus. Langkah-langkah pencegahan meliputi mencuci tangan secara rutin, menjaga kebersihan rumah,
mengajarkan anak untuk menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dan makan makanan yang sehat. Dengan menjaga kebersihan dan memahami gejalanya, kita bisa melindungi anak-anak dari HFMD. Jaga kesehatan si kecil dan selalu waspadai tanda-tanda penyakit. Sehat selalu, anak-anak kita. Tutorial antrean online mobile JKN. Setelah melakukan login MJKN, pilih menu pendaftaran pelayanan atau antrian. Setelah itu klik pilih poli. Silakan pilih poli tujuan pemeriksaan. Klik pada kolom tanggal, pilih hari ini atau besok. Klik pilih jadwal, pilih jadwal tenaga medis yang tersedia. Pada kolom keluhan, tuliskan keluhan yang dirasakan. Setelah memastikan isian dengan benar, kemudian klik simpan. Setelah klik simpan, akan muncul nomor antrian otomatis. Tutorial pendaftaran dan login mobile JKN. Pastikan mobile JKN sudah terinstall pada smartphone kamu. Lakukan pendaftaran akun pada aplikasi mobile JKN dengan memilih tombol masuk daftar. Pilih daftar jika belum memiliki akun mobile JKN. Silahkan memasukkan NIK, nama, tanggal lahir, dan CAPTA. Kemudian tekan tombol verifikasi data. Pilih kolom nomor handphone. Masukkan nomor handphone. Pilih kode verifikasi. Akan muncul syarat dan ketentuan. Baca dan pahami dengan seksama. Centang saya setuju, pilih selanjutnya. Masukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS. Pilih verifikasi. Lanjutkan mengisi email dan password. Kemudian, tekan tombol registrasi. Jika muncul notifikasi seperti gambar di samping, maka pendaftaran akun mobile JKN kamu berhasil. Jika kamu sudah memiliki akun mobile JKN, kamu dapat login dengan cara berikut. Pilih tombol masuk atau daftar. Pilih masuk. Pilih jenis identitas yang digunakan untuk login. Masukkan NIK atau nomor JKN. Masukkan password dan CAPTA. Tekan tombol masuk. Sekarang, kamu dapat mengakses beragam kemudahan melalui fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi MJKN.